Perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan lain. Karena definisi ini, maka gerak harus memiliki acuan. Nah, contohnya penumpang dalam kereta. Kita lihat ya. Nah, dalam kereta ini, penumpang yang satu ini dengan penumpang yang ini, mereka tidak bergerak karena jaraknya tetap. Tetapi semua penumpang ini bergerak terhadap ini mobil yang di luar. Nah, kita lihat ya, semua penumpang ini bergerak terhadap mobil. Dan meja A dengan meja B ini mereka tidak saling bergerak. Contohnya lagi seperti kamu naik mobil online. Jadi kamu tidak bergerak terhadap supir, kecuali kalau kamu berpindah tempat. Tetapi mobil bergerak terhadap jalan dan pohon yang ada di luar. Gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Contohnya adalah saat berkendara, seolah-olah pohon bergerak ke arah mobil. Atau garis putus-putus yang ada di jalan, mereka seolah-olah bergerak ke arah kita, padahal kita yang melewati mereka. Masuk kita gerak atau kecepatan relatif, berarti gerak suatu benda relatif terhadap benda lain, yaitu kembali lagi ke titik acuan. Misalnya ada pohon, ada batu, dan ada mobil. Mobil, gimana gambar mobil ya? Nah, mobil bergerak terhadap pohon dan batu. Nah, masuk kita ke contoh. Nah, di sini contohnya, jika diketahui 3 buah benda yang bergerak seperti berikut. Ada A, bergerak kecepatannya 10 meter per sekon, B 20 meter per sekon, dan C 30 meter per sekon. Tentukanlah A, kecepatan relatif A dilihat oleh B. A dilihat oleh B. Yang B, kecepatan relatif B terhadap C. Oke, yang A yaitu VB dikurang VA sama dengan 20 dikurang 10, yaitu 10 meter per sekon. Nah, ini dia ya, kecepatan relatif A dilihat oleh B. Lanjut ke B, kecepatan relatif B terhadap C. B yaitu VC dikurang VB sama dengan, nah ini dia, kita tentukan dulu arahnya ya. Yang C ini ke arah kiri, yang B ke kanan. Ya, jadi yang B bernilai positif dan C negatif. Kita masukkan yaitu minus 30 dikurang minus 20 sama dengan minus 50 meter per sekon. Oke, udah paham ya abang-abang, kakak-kakak semuanya? Nah, masuk kita ke perpindahan jarak, kecepatan, dan kelajuan. Perbedaan perpindahan dan jarak adalah, perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Jadi hanya perubahan posisinya saja ya. Jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Nah, kecepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Nah, misalnya si Ijup nih, dia bergerak dari A ke B, C, D, E, F, G. Misalnya AB 10 meter, BC 30, CD 15, DE 10, EF 20, FG kita buat misalnya 50. Nah, dari A ke G kita buat 10. Kita buat 15. Nah, jadi perpindahannya itu perpindahan sama dengan
15 meter ke bawah. Nah, itu aja. Dari posisi awal ke posisi akhir. Jaraknya itu saja yang kita kalau perpindahan. Gimana kalau jarak? Jarak ijup sama dengan, jadi A 10 meter ditambah BC 30 meter ditambah 15 meter ditambah 10 meter, lalu 20 meter ditambah 50 meter. Nah, ini artinya, misalnya ustazah punya lapangan sepak bola. Ini lapangan sepak bola. Ukurannya 50 kali 100 meter. Lalu ustazah bergerak dari titik A ke titik B, ke titik C dan D, lalu balik lagi ke A. Maka perpindahannya sama dengan 0. Kenapa bisa? Karena tidak berpindah tempat. Sedangkan jaraknya yaitu 100 ditambah 50 ditambah 100 ditambah 50. Nah, itulah dia perbedaan antara perpindahan dan jarak. Nah, cara menghafalnya adalah, kalau kita lihat kecepatan, dia mengandung huruf P, maka rumusnya adalah perpindahan per waktu. Nah, kalau kelajuan, dia memiliki huruf J, maka rumusnya adalah jarak per waktu. Gampang kan? Tinggal mengingat huruf J dan huruf P-nya saja. Nah, soal yang kedua, Dorita bersepeda ke selatan 42 meter, ke barat 16 meter, dan ke utara 30 meter dalam waktu 20 detik. Nah, kalau jumpa soal seperti ini, maka kita gambar dulu dia arah jalannya. Ke selatannya itu ke bawah sejauh 42 meter. Ke barat 16 meter. Nah, ini kalau lupa. Utara, barat, timur, dan selatan. Lalu dia ke barat ke arah, nah kita gambar dia ke arah kiri sejauh 16 meter. Kita ibaratkan 16 meter segini ya. Katanya ke utara 30 meter. 30 meter ke atas 30 meter. Startnya dari sini dan ini finishnya. Maka jarak ini tempuh Dorita yaitu, jaraknya berapa? Yaitu 42 ditambah 16 ditambah 30. 42 tambah 16 tambah 30 sama dengan 88 meter. Tinggal tambahkan aja. Nah, bagaimana dengan perpindahannya? Ini dia, inilah yang kita cari dengan perpindahannya. Nah, kita tarik garis sehingga membentuk segitiga. Terbentuklah dia segitiga siku-siku. Jika semua ini 42 kurang 30, maka ini 12. Nah, inilah dia bentuk segitiganya. 16, 12. Maka ini yang kita cari ya, Pitagorasnya ya. Kenapa siku-siku? Karena ini siku-siku. Lalu mencarinya yaitu dengan cara 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 256 ditambah 144, yaitu akar dari 400 sama dengan 20. Maka perpindahan Dorita adalah sebesar 20 meter. Bagaimana yang B? Kelajuan dan kecepatan. Masih ingat rumus yang tadi? Jika kelajuan ada huruf J, maka jarak per waktu. Kita masukkan nilainya. Jarak 88 meter per waktu 20 detik. Sama dengan 4,4 meter per sekon. Itulah nilai kelajuannya. Kecepatannya, bagaimana dengan kecepatannya? Ayo, kecepatan itu ada huruf P, maka rumusnya
per waktu. Perpindahannya itu sebesar 20 meter per 20 sekon, sama dengan 1 meter per sekon. Nah, gampang kan abang-abang, kakak? Nah, ini soal berikutnya. Nah, Fania menempuh lintasan A, B, C, D seperti di bawah ini dalam waktu 3 menit. Dari A, B, C, dan D. Maka yang ditanya adalah berapakah kecepatannya? Berapakah kecepatannya? Jadi kecepatan itu adalah perpindahan per waktu. Kecepatan adalah perpindahan per waktu. Kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Oke. Maka dari gambar perpindahannya adalah ini garis dari A ke D. Lalu kita tarik garis supaya membentuk segitiga. Ini 20 meter. 52 kurang 37, maka hasilnya 15 meter. Maka AD sama dengan akar dari 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 400 ditambah 225. Maka akar dari 625 sama dengan 25 meter. Ini AD, ini masih perpindahannya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. 25 meter per waktu 3 menit, yaitu berarti 3 dikali 60 sekon. Kita coret 5 coret 12 sama dengan 5 per 36 meter per sekon. Dan seperti ini saja sudah benar ya.